Shalom sahabat radio itu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar pada siang hari ini? Saya percaya semua kita pada siang hari ini di dalam anugerah Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Sahabat radio itu yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini kembali kita belajar dan mendengar suara firman Tuhan. Dan kita percaya pada siang hari ini, sahabat-sahabat radio itu mengambil kesempatan secara khusus untuk bersekutu dan mendengar suara firman Tuhan. Sebelum kita mendengar suara firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan ini. Siang ini Tuhan, kami mau duduk memberikan waktu sejenak untuk Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Hamba mohon kiranya urapan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, serta memberkati sahabat-sahabat Radio Itus yang sedang mendengar suara firman Tuhan. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar suara firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Sahabat Radio Itus yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini saya berbicara tentang Tuhan itu kekuatanku. Saya ulangi lagi, saya berbicara tentang Tuhan itu kekuatanku. Saya mau membaca satu ayat untuk kita dari Habakuk, pasal yang ketiga, ayat 19. Saya ulangi lagi, Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Sebenarnya ini adalah satu perikop dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya hanya membaca satu ayat untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Sahabat radio itu yang dikasihi oleh Tuhan, saya awali dengan sebuah kesaksian sahabat radio itu. Ya, kesaksian adalah sebuah kesaksian kenyataan bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Ini adalah kesaksian pribadi saya dalam pelayanan. Izinkan saya menyampaikan ini, Bapak, Ibu, dan sahabat radio itu. Saya melayani Tuhan. Saya membuka pelayanan dan kami mulai beribadah. Ya, kami beribadah. Hari Minggu kami bersorak-sorai memuji Tuhan dan memuji Tuhan. Lalu kemudian tiba waktunya saya untuk berkhotbah. Saya berkhotbah berapi-api dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan yang hadir pada hari Minggu itu. Di tengah-tengah saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terdengarlah suara yang begitu nyaring luar biasa sehingga jemaat Tuhan tidak bisa mendengar suara saya yang sedang menyampaikan kebenaran firman Allah. Sahabat itu, orang sengaja memutar kaset, saudara. Ya, saya ulangi lagi, orang sengaja memutar kaset dan volumenya begitu besar. Sound systemnya dihadapkan kepada di mana kami sedang beribadah kepada Tuhan. Artinya anak-anak muda sengaja untuk mengganggu kami dalam ibadah itu. Lalu kemudian seluruh jemaat Tuhan tidak bisa lagi mendengar suara firman Tuhan yang hendak saya sampaikan. Saya berkata kepada jemaat Tuhan, saya berhenti sejenak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kita akan menyambungkannya kembali sebentar. Saya mengajak jemaat berdoa bersama-sama, saudara. Ini perhatikan kesaksian ini baik-baik. Ini pengalaman yang tidak pernah saya lupakan sampai detik ini, sampai saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berbicara tentang pertolongan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Lalu saya mengajak jemaat berdoa. Saya berdoa dengan singkat. Ingat baik-baik, saya tidak berdoa mengutuk mereka. Saya tidak berdoa untuk membalas mereka. Doa saya singkat seperti ini. Saya katakan, Tuhan Yesus, jemaat ini begitu haus akan kebenaran firman Allah. Namun kami terganggu. Dan
Saya berdoa dengan singkat dan menyambungkan doa saya. Tuhan berkati kami semua dalam ibadah ini. Amin. Sahabat itu, waktu saya berkata amin, tiba-tiba musik yang mengganggu kami itu berhenti, saudara. Semua jemaat pada diam dan saling memandang muka. Sesuatu yang sangat-sangat ajaib. Tuhan kita adalah kekuatanku. Berhenti, saudara. Mendadak berhenti setelah saya amin. Lalu kemudian saya menyambung kebenaran firman Tuhan kembali. Jemaat Tuhan begitu diberkati dan mujizat Tuhan terjadi begitu nyata dan pertolongan Allah begitu nyata dalam ibadah itu. Setelah kami ibadah, nah, Bapak Ibu ya, setelah kami ibadah, lalu kemudian salah satu anggota jemaat kami yang kenal mereka mendatangi mereka. Ya, apa yang terjadi, saudara? Anak-anak muda di situ berkumpul dan mereka ketakutan luar biasa. Dan mereka berkata, kami minta maaf dan kami mohon maaf. Setelah mereka memohon kepada kami, maafkan kami. Sebenarnya anggota jemaat kami yang datangi ke sana itu bukan memarahin mereka. Ya, dia cuma datang untuk berjumpa dengan mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu mereka memohon maaf kepada anggota jemaat kami atas peristiwa yang mereka lihat. Jadi mereka ketakutan, saudara. Mereka berkata, kita di sini melakukan sebuah kejahatan. Dan mereka berkata, Tuhan marah dengan kita. Dan apa yang terjadi, saudara? Sound system mereka, radio tip mereka terbakar, saudara. Terbakar, dan itu membuat mereka ketakutan luar biasa. Jadi saya tidak mengutuk, dan kami tidak mengutuk mereka, justru kami mengampuni mereka, dan kami mohon berkata, Tuhan, kami ingin mendengar suara firman Tuhan. Itu saja, saudara. Sahabat itu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang terjadi. Mungkin ini pun bisa terjadi kepada siapapun. Apalagi tinggal di lingkungan orang-orang yang jahat dan tidak mudah bersahabat dengan kita. Setiap hari kita melihat pertengkaran, misalnya tetangga-tetangga kita, ataupun orang-orang yang ada di kantor, di mana kita berada, ataupun di mana kita kuliah, dan sebagainya. Hampir setiap hari barangkali kita melihat dan mendengar orang bertengkar, mendengar kata-kata kotor dan sumpah serapah, menyaksikan perbuatan-perbuatan amoral dan berbagai kejahatan yang terjadi, yang kita dengar setiap harinya, bahkan mungkin menyaksikan orang baku hantam, dan orang benar ditindas, dirampas haknya. Apabila ada anak-anak Tuhan dan sahabat teritus yang harus tinggal di tempat semacam ini. Sekali lagi ya, jikalau ada di antara sahabat-sahabat Roditus tinggal di tempat semacam ini, bisakah iman kita tetap teguh? Kalaupun kita dihadapkan dengan masalah seperti ini, kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini, tetangga-tetangga kita seperti ini, saya harapkan kepada sahabat Roditus, jangan main kutuk, jangan main marah dan mengancam. Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Tuhan Allah berkata kepada orang Israel, diamlah aku yang berperang melawan mereka. Kita melihat perikop ini adalah Habakuk menyaksikan orang-orang Yehuda yang hidup tidak takut akan Tuhan. Iman Habakuk menjadi goncang ketika menyaksikan orang jahat menindas orang-orang benar, saudara. Ya, itu tadi. Namun hidup mereka baik-baik saja. Loh, kok bisa ya seperti itu? Seolah-olah Tuhan diam dan membiarkan ketidakkeadilan merajalela. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Habakuk di sini. Habakuk mulai mengerti rencana Tuhan. Bangsa itu akan dihukum melalui tangan
Babilonia yang lebih kejam dan kejam. Sebagai seorang nabi Tuhan, Habakuk tinggal di tengah-tengah bangsa yang sedang berada dalam hukuman. Tuhan memberikan hukuman supaya bangsa itu bertobat dari dosa dan kejahatan-kejahatan. Tetapi bagaimana dengan Habakuk yang menjaga hidup takut akan Tuhan? Habakuk harus ikut mengalami kesulitan juga walau dia tidak ikut-ikutan berdosa. Sahabat Tertitus pernah mengalami ini? Coba pikirkan. Ya, Habakuk tidak melakukan dosa dan kesalahan, tetapi dia menderita oleh karena dosa orang dan kejahatan orang. Apakah kita pernah mengalaminya? Orang melakukan dosa dan kejahatan, tetapi kita ikut menderita karena dosa dan kesalahan dan perbuatan orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaan saya, kalau sahabat Tertitus pernah mengalami ini, bagaimana dengan iman kita? Ataupun apakah kita tetap punya iman seperti Habakuk? Di tengah-tengah kita berada, orang melakukan kejahatan dan orang saling membenci dan saling mengutuk. Ingat baik, anak-anak Tuhan tidak perlu terlibat di dalam mengancam orang, apalagi mengutuk orang. Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan, lebih baik kita berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Biarlah urusan mereka dengan Tuhan. Sahabat Tertitus yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan di sini, di tengah-tengah orang yang seperti itu, namun Tuhan memberikan kekuatan kepada Habakuk melewati kesesakan demi kesesakan akibat kejahatan orang-orang Yehuda. Orang percaya bisa mengalami keadaan yang sulit karena dosa orang-orang di sekitarnya. Tapi Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Haleluya. Orang yang tahu akan penyertaan Tuhan akan tetap kuat dan tabah di saat-saat yang sulit. Ini sangat penting. Orang yang takut dan beriman dan mengandalkan kekuatan Tuhan, dengar ini baik-baik, mereka akan disertai oleh Tuhan. Mereka tetap kuat dan tabah di saat-saat mereka menghadapi kesulitan. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus tetap bisa menolong kita, memberi jalan keluar untuk kita. Dan apa yang saya alami dari tadi, saudara, yang saya alami dari awal khotbah ini, sudah bisa mengalaminya, mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Apa yang terjadi, saudara, kepada Habakuk? Dia tetap bisa memuji Tuhan, bahkan bersorak-sorai karena percaya kepada Tuhan dan memberi kepadanya kekuatan dan kekuatan. Sebagai sahabat Tertitus yang di dalam Tuhan Yesus, apa yang kita harus pelajari di sini? Di saat-saat kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang begitu hebat, di tengah-tengah orang yang melakukan kejahatan, dan melihat orang yang bertengkar, mendengar kata-kata yang kotor dan sumpah serapah, menyaksikan perbuatan amoral, dan kita menyaksikannya. Kita berada di tengah-tengah orang yang seperti ini, yang berada dalam kejahatan. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Kita belajar dengan Habakuk. Yang pertama adalah Habakuk berdoa kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Ini yang kita buat. Berserulah kepada Tuhan tatkala kita berada dalam ancaman. Tatkala kita dihadapkan dengan persoalan seperti ini, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab kita. Haleluya, amin. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Kita belajar dengan Habakuk. Habakuk mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Haleluya, amin.
Kekuatan Tuhanlah yang kita andalkan dalam hidup ini. Biarlah Tuhan yang bertindak. Tuhan berkata, diamlah, aku yang berperang. Ya, pihak kita, urusan kita, hak kita adalah berseru dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga kita belajar dari Habakuk. Apalagi? Yang ketiga adalah tetap memuji dan memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, pujilah Tuhan. Kita mengerti Allah bertahta di atas apa? Puji-pujian. Dan itu makanya kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Aduh, saya mengalaminya, saudara. Saya pernah mengalaminya. Saya naik bis ya. Saya pernah menyatakan ini di dalam khotbah saya di Radio Itus pada tahun yang lalu. Saya naik bis dari Semarang ke Yogyakarta. Kali ini saya bilang saya mau naik bis karena saya mau beristirahat dalam bis. Tetapi dalam bis, saudara, ada seorang bapak duduk dekat saya. Saya melihat bapak ini kayaknya kok begitu sulit untuk diajak ngobrol. Ya, serem mukanya. Lalu kemudian dalam bis itu saya memuji Tuhan dengan suara yang hampir tidak kedengaran sebenarnya. Pertama saya mendengung, ataupun lalu kemudian saya mulai memuji Tuhan. Tapi dengan suara yang hampir tidak kedengaran. Hanya Bapak yang duduk dekat saya yang dengar itu, saudara. Saya nyanyikan pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Itu dia. Saudara, saya menyanyikan pujian ini. Saudara, berulang-ulang saya menyanyikan pujian ini. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Refnya, hanya ini Tuhan. Saudara, saya mau ulangi pujian itu. Lalu tiba-tiba, Bapak yang duduk dekat saya tadi itu, dia berkata gini, Pak, waktu Bapak memuji Tuhan, waktu Bapak bernyanyi, dia nggak tahu memuji Tuhan. Waktu Bapak menyanyikan pujian ini, lagu ini, dia bilang, saya sangat tertarik, saudara. Saya sangat tertarik, saudara. Lalu kemudian, bisa nggak Bapak tulis lagu itu untuk saya? Sahabat itu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kami dua bukan seiman. Tapi dia minta lagu itu, saudara. Tuliskan untuk saya. Karena saya diberkati, karena saya sangat tertarik dengan puji-pujian, dengan lagu yang Bapak naikkan. Dan akhirnya sudah dikasih oleh Tuhan, terjadilah yang namanya komunikasi. Hanya bersahabat betul dengan saya. Dalam bis itu dia berkata, aduh, saya diberkati hari ini. Saya merinding waktu Bapak memuji Tuhan dan bernyanyi. Sahabat itu yang saya kasihi oleh Tuhan. Kita adalah sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar, saudara, dalam kondisi apapun. Pujilah Tuhan. Karena kita tahu sekali lagi Allah bertata di atas puji-pujian. Sahabat itu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada siang hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan memberkati kita semua. Dan hiduplah dan mengandalkan Tuhan. Berdoalah dan berserulah kepada Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan setiap waktunya. Diberkatilah kita semua pada siang hari ini. Yesus dipermuliakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Siang ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan adalah penolong kami. Tuhan adalah kekuatan kami. Tatkala kami dihadapkan dengan lingkungan orang-orang jahat yang tidak mudah bersahabat. Mungkin setiap hari kami melihat dan mendengar pertengkaran. Mungkin setiap hari kami mendengar kata-kata kotor dan sumpah serapah dan menyaksikan perbuatan-perbuatan amoral. Dan pada siang hari ini, sebagai umat Tuhan, sekalipun kami dihadapkan dengan persoalan seperti ini, dalam lingkungan seperti ini, supaya kami tidak ikut-ikut melakukan kejahatan, ataupun supaya kami tidak mengancam dan tidak mengutuk, justru kami mengasihi, mengampuni orang-orang yang seperti ini. Bapa Surgawi, terpujilah namamu, diberkatilah semua sahabat Radio Itus yang siang hari ini mendengar suara firman Tuhan. Berkati radio ini agar selalu
memberkati kami semua, sahabat-sahabat Radio Itus pada siang hari ini. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.